Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 57 Jantung Serigala Angina. Jika kamu terus menganiaya, aku akan meledakkan hati serigala angin. Kecuali kamu, semua klan yang kamu bawa akan mati. Klan Serigala Angin dan klan Macan Tutul Kilat tidak akan pernah mati. Teriak imam besar kota Serigala Angin tajam. Sedikit ketakutan melintas di mata Shining. Imam besar dari kota Serigala Angin benar. Jika jantung Serigala Angin meledak, itu berarti hampir semua Serigala Angin dan Macan Tutul di sini akan mati. Dan begitu jantung Serigala Angin meledak, itu pasti akan membuat alarm tingkat tertinggi dari klan Serigala Angin. Lebih penting lagi, jantung darah setiap klan adalah kunci warisan masing-masing klan. Setelah jantung darah dihancurkan, itu sama dengan menghancurkan warisan darah klan ini. Dalam hal ini, bahkan pengadilan leluhur tidak akan mencegah sisa-sisa klan yang hancur untuk membalas dendam. Pada saat itu, Serigala Angin dan Macan Tutul akan benar-benar memiliki duel besar, dan itu akan menjadi jenis kematian tanpa akhir. Shining tidak menyangka bahwa di kota Serigala Angin kecil ini, ada hati Serigala Angin. Dia memang telah melahirkan keinginan untuk membunuh barusan. Mengambil keuntungan dari alasan bahwa klan muda ditawan, bahkan jika dia membunuh semua serigala angin di sini, dia masih bisa berdiri pada prinsipnya. Hanya saja dia tidak mengharapkan imam besar dari kota Serigala Angin menjadi begitu tegas, dan benar-benar mengambil hati serigala angin secara langsung. Kamu harus tahu bahwa sekali hal ini diaktifkan, bahkan jika tidak diledakkan, itu akan membayar harga yang besar jika ingin menyatu lagi. Imam besar harus mengorbankan kekuatan darahnya sendiri untuk menstabilkan jantung Serigala Angin. Memikirkan hal ini, mata Shining berkedip keras, dan dia berteriak, berhenti. Flash Leopard yang telah melancarkan serangan berhenti menyerang satu demi satu. Tang San, yang lebih jauh, baru saja berhenti dari Macan Tutul tingkat keempat, dan sekali lagi bersembunyi di kegelapan. Apa itu? Dia juga penuh rasa ingin tahu tentang hati Serigala Angin di tangan imam besar kota Serigala Angin. Ketika hati Serigala Angin dikeluarkan, hal pertama yang dia rasakan adalah jantung berdebar kencang. Ini jelas merupakan ancaman bagi hidupnya, dan segera setelah itu, dia merasakan merek Serigala Anginnya menjadi panas terik, dan menjadi panas hampir seketika. Melalui mata badak, dia bisa merasakan bahwa merek Serigala Angin penuh dengan keinginan untuk hati Serigala Angin, seolah-olah dia ingin menggabungkannya. Hati Serigala Angin tidak diragukan lagi adalah pengetahuan yang tidak diajarkan Wang Yanfeng kepadanya. Hati Serigala Angin dapat menghalangi Feng Hao Doulo tingkat ke-7, yang menunjukkan bahwa benda ini sangat penting bagi klan Serigala Angin. Pertempuran di berbagai tempat berangsur-angsur berhenti, dan Tang San tidak lagi bisa memancing di perairan yang bermasalah. Hanya ketika kedua belah pihak bertarung, dia dapat memiliki kesempatan untuk menembak. Namun, dalam waktu sesingkat itu, dia telah melahap kekuatan garis keturunan 7 atau 8 Serigala Angin dan Macan Tutul Kilat berturut-turut. 160 napas, dia akan pergi. Pada saat yang sama, Tang San sedikit terkejut. Kejutannya ditujukan pada organisasi penebusan. Apa yang dikatakan pria berwajah harimau itu di awal adalah membiarkannya pergi setelah 300 napas. Tapi kali ini, Feng Hao Doulo dari klan Macan Tutul Kilat jelas memiliki kekuatan untuk meruntuhkan seluruh kota Serigala Angin hingga rata dengan tanah. Jika imam besar kota Serigala Angin tidak mengeluarkan bola cahaya, aku khawatir Serigala Angin kota benar-benar akan hancur. Dan menurut laporan sebelumnya tentang pria berwajah harimau kepadanya, pria berwajah harimau itu tampaknya telah lama memutuskan bahwa serangan Macan Tutul Kilat tidak akan mampu menghancurkan kota Serigala Angin. Karena begitu kota Serigala Angin dihancurkan, tidak ada keraguan bahwa Wang Yanfeng, yang merupakan pengikut Serigala Angin, juga akan dibunuh. Tampaknya ketika organisasi penebusan membuat rencana, mereka mengetahui detail kedua belah pihak dengan sangat jelas. Aku takut bahkan imam besar dari kota Serigala Angin dapat mengeluarkan bola cahaya ini dan mereka seharusnya bisa menebaknya. Pada saat ini, Shining berkata dengan dingin, kamu mengambil hati Serigala Angin, apakah kamu hanya ingin kami tidak menyelamatkan klan? Apakah cukup untuk membunuh balas dendam anak-anak klanku? Kamu harus tahu bahwa kamu melakukan ini. Apa konsekuensinya bahkan jika masalah datang ke istana leluhur, klan Serigala Anginmu pasti akan dihukum berat. Pendeta kota Serigala Angin menarik napas dalam-dalam, tentu saja ia tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah diselesaikan.
Yang disalahkan adalah keserakahan penguasa kota Serigala Angin. Imam besar kota Serigala Angin berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini memang salah kami, dan aku mengakuinya. Tetapi kamu telah membunuh banyak anggota klan kami, dan aku dapat mengembalikan anak-anak klanmu yang masih hidup kepadamu, selama kamu bersedia untuk mundur. Shining sangat marah, begitu saja. Pelakunya dilepaskan begitu saja. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika kamu bersikeras, bahkan jika klan terbunuh di sini, hari ini aku pasti akan mengambil tempat ini. Semuanya hancur, dan kemudian pergi ke pengadilan leluhur untuk mencari keadilan. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut kamu tidak akan pernah mati? Kamu berburu dan membunuh klanku, dan untuk klanku, itu juga merupakan balas dendam besar yang tidak akan pernah berakhir. Cahaya yang menentukan melintas di mata imam besar kota Serigala Angin, dia melayang, jatuh dari penguasa kota Serigala Angin ke samping di udara, dan menstabilkan sosoknya di bawah beban elemen angin. Oke, kalau begitu aku akan memberimu penjelasan. Feng Qiong, ayo pergi. Aku menyatakan sebagai imam besar bahwa mulai saat ini, kamu telah kehilangan posisi tuan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi pemimpin kota Serigala Anginku. Apapun yang kamu lakukan setelah itu tidak ada hubungannya dengan Serigala Anginku. Ketika penguasa kota Serigala Angin mendengar kata-kata itu, dia terkejut. Feng Qiong adalah namanya. Imam besar, kamu. Darah melonjak di mata penguasa kota Serigala Angin. Imam besar kota Serigala Angin meraung, apakah kamu benar-benar ingin semua yang ada di kota Serigala Angin dihancurkan karena kebodohanmu? Keluar dari sini. Feng Qiong sepertinya menyadari sesuatu, dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba melompat keluar, melompat ke kejauhan. Shining bergerak hampir pada saat berikutnya, dan kilatan macan tutul akan menghalangi jalan Feng Qiong. Tetapi pada saat ini, dinding angin tiba-tiba berhenti di depannya, menghalangi jalannya. Shining memandang imam besar kota Serigala Angin dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin, apa maksudmu? Pendeta kota Serigala Angin berkata dengan tenang, aku dapat merasakan bahwa anak-anakmu seharusnya masih hidup. Bukankah kamu harus pergi untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu? Mata Shining sedikit menyipit, dan dia melihat Feng Qiong, penguasa kota Serigala Angin, telah berlari beberapa ratus meter. Kamu, sangat bagus. Mata yang bersinar berkedip-kedip dengan ganas, tetapi dia benar-benar takut pada hati Serigala Angin di tangan imam besar kota Serigala Angin. Benda ini tidak bisa meledak, jika tidak, bahkan jika dia adalah Feng Hao dulu tingkat ke-7, dia akan terluka parah. Yang terpenting, dia tidak bisa memikul tanggung jawab untuk memprovokasi duel antara dua ras. Demi hati Serigala Angin, aku akan memberinya waktu untuk 100 napas. Selama 100 napas, aku tidak akan mengejar. Setelah 100 napas, jika kamu menghentikanku lagi, kamu tidak akan pernah mati. Semua macan tutul yang kilat patuh dan mundur dari kota Serigala Angin, mengatakan itu, Shining tiba-tiba melambaikan kaki depan kanannya. Klan macan tutul kilat di kota dengan cepat mundur seperti air pasang. Imam besar kota Serigala Angin menjaga matanya tidak berubah, memegang jantung Serigala Angin di tangannya, mengawasi semua ini dengan tenang. Tidak diragukan lagi, semua macan tutul kilat telah mundur dari kota, dan ancaman hati Serigala Angin terhadap cemerlang jauh lebih kecil. Setelah jantung Serigala Angin diledakkan, Serigala Angin di seluruh kota Serigala Angin akan mati. Kondisi yang diberikan oleh Shining adalah apa yang dapat ditanggung oleh imam besar kota Serigala Angin, dan waktu 100 napas sudah cukup bagi Feng Qiong untuk berlari jauh. Meskipun Flash Leopard terkenal dengan kecepatannya, namun sudah pasti asing dengan lingkungan sekitar. Jika Feng Qiong tidak bisa melarikan diri seperti ini, dia hanya bisa menyalahkannya atas kehidupannya yang buruk. Adapun apa yang akan terjadi pada Feng Qiong di masa depan, tidak tergantung pada imam besar untuk memutuskan. Itu tergantung pada keputusan klan. Selama dia tidak ditemukan oleh Flash Leopard, itu juga merupakan pilihan yang baik untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah pusat perhatian, adalah masalah besar untuk tinggal di tempat lain. Shining memandang pendeta kota Serigala Angin, matanya sedikit menyipit, meskipun kultivasimu tidak terlalu kuat, tetapi kamu dapat memimpin hati Serigala Angin, garis keturunanmu harus sangat murni, kamu bukan Serigala Angin biasa, mengapa kamu di sini? Imam besar kota Fenglang berkata dengan ringan, jika aku masih memiliki basis kultivasi tahun ini, apakah kamu pikir kamu dapat berteriak di depanku? Shining tertegun sejenak, menatap wajah tua di depannya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak berbicara lagi, hanya diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Soul Land 5 Chapter 58 Melahap Feng Qiong.
Feng Xiong sudah bergegas keluar dari kota Serigala Angin. Pada saat ini, hatinya penuh dengan kemarahan dan keengganan. Bagaimana itu ditemukan? Bagaimana itu ditemukan? Tentu saja dia tahu bahwa imam besar telah mengusirnya untuk menyelamatkan nyawanya. Jika dia terus melawan macan tutul tingkat ke-7, dia pasti akan mati. Kuncinya adalah pihak lain meraih pegangannya. Sekarang dia hanya bisa berlari dulu. Tidak peduli seberapa cepat Flash Leopard, tidak mungkin baginya untuk lebih akrab dengan lingkungan di sini daripada dirinya sendiri. Dengan bantuan elemen angin, lari jarak jauh, Flash Leopard mungkin tidak lebih cepat dari itu. Elemen angin juga dapat menyembunyikan aura darahnya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan garis keturunan yang telah dia rangsang ke urutan ke-6 secara bertahap menurun, dan luka di tubuhnya kesemutan. Meskipun tidak banyak aliran darah yang hilang, itu masih memiliki pengaruh padanya. Hanya saja dia tidak bisa berhenti sekarang, dia harus segera pergi dari sini. Hanya dengan cara ini kehidupan dapat diselamatkan. Feng Qiong mempercepat dengan seluruh kekuatannya dan bergegas ke hutan. Rencana Feng Qiong sangat sederhana. Pertama, pergi ke tambang batu Fengling. Ada terowongan di sana. Itu digali khusus untuk bersembunyi dan dibangun oleh imam besar sendiri. Ada banyak percabangan di terowongan itu seperti labirin. Selama kamu dapat melarikan diri ke tambang Fenglingshi dan mengebor ke dalam terowongan, pada dasarnya kamu aman. Elemen angin dari batu roh angin juga bisa menyembunyikan nafasnya dengan lebih baik. Tepat ketika dia mengidentifikasi arah dan hendak pergi ke tambang batu Fengling. Tiba-tiba, perasaan yang tak terkatakan muncul di hatinya. Dia tiba-tiba berhenti dan melambat seketika. Cahaya cian melintas di depannya hampir seperti kilat. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, cahaya itu akan memotong tenggorokannya. Siapa? Feng Qiong berteriak keras. Bilah angin, cahaya biru tadi jelas merupakan bilah angin. Seseorang di klan benar-benar berpikir bahwa dia tidak berhasil. Di balik pohon besar sosok perlahan muncul. Melihat sosok kurus itu, Feng Qiong terkejut, manusia. Ini ternyata manusia, atau manusia muda. Dia bahkan belum pernah melihat manusia ini. Ya, tidak lain adalah Tang San yang muncul di depan Feng Qiong dan menghalangi jalannya. Tang San bergumam, 50 napas sudah cukup. Membunuhnya selama 20 napas agak ketat, tapi hampir sama. Setelah dia selesai berbicara, tangannya melambai, dan di bawah tatapan kaget Feng Qiong, bilah angin biru hijau dengan lebar lebih dari 1 kaki terbang keluar. Sebanyak 18 bilah angin, tanpa syarat apapun, semuanya terbang ke udara. Setiap bilah angin memiliki suara siulan yang keras. Elemen angin di udara seolah merasakan panggilan bilah angin, dengan cepat mengembun menuju bilah angin ini. Di mata bocah itu, Feng Qiong melihat cahaya ungu kemasan. Wow, Feng Qiong melolong marah dan tiba-tiba berakselerasi. Pada saat ini, basis kultivasinya telah turun dari urutan ke-6 ke urutan ke-5, dan bahkan karena garis keturunan dirangsang sebelumnya, dia merasa sedikit lemah. Feng Qiong tidak takut dengan bocah manusia di depannya, tetapi penghalangan bocah itu pasti akan mengurangi waktu baginya untuk melarikan diri. Akan ada macan tutul urutan ke-7 yang mengejarnya kapan saja di belakangnya. Karena itu, reaksi pertamanya adalah membuat keputusan cepat. Cahaya cian melesat dari belakang Feng Qiong dalam sekejap, dan pada saat ini, setiap rambut di tubuhnya tampak berubah menjadi cian. Cahaya biru mengalir di matanya, dengan aura sengit dan ganas, dengan berani bergegas menuju Tang San. Dia bahkan tidak melihat 18 bilah angin yang tersebar di udara. Sebagai penguasa kota Serigala Angin, ia dilahirkan dengan kemampuan bilah angin, dan ketahanannya terhadap serangan elemen angin juga sangat kuat. Dia tidak takut dengan bilah angin ini. Bahkan jika bilah angin ini dapat melukainya, kerusakan padanya akan sangat melemah. Dia hanya ingin membunuh bocah manusia ini dengan cepat dan melarikan diri dari sini sesegera mungkin. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa seorang remaja manusia bisa melepaskan begitu banyak bilah angin tanpa menggunakan transformasi serigala angin. Melihat Feng Qiong yang bergegas ke arahnya, Tang San menunjukkan jejak penghinaan di wajahnya, dan matanya bahkan lebih dipenuhi dengan kebencian. Ibu kandungnya di dunia ini tidak diragukan lagi dibunuh oleh orang ini dan imam besar itu. Imam besar dari peringkat ke-6, Tang San bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa menghadapinya. Namun, dia masih percaya diri dalam menghadapi serigala angin urutan ke-5 yang lukanya tidak ringan dan kekuatan darahnya masih terus melemah dengan cepat. Melalui hati dan mata Lingqi, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan darah dan aura Feng Qiong.
Dia mengikuti dan memilih untuk menembak di tempat ini karena dia sudah cukup percaya diri. Menghadapi pukulan frontal Feng Qiong, Tang San tidak menghindar, tapi dengan tenang menyambutnya. Dengan kilatan cahaya kuning di tubuhnya, dia langsung melintasi jarak 20 meter, tepat ketika Feng Qiong baru saja menyelamatkan kurang dari 5 meter, dia sudah muncul di depan Feng Qiong. Kilatan macan tutul. Ini adalah pertama kalinya Tang San menggunakan Flash Leopard dalam pertarungan sebenarnya setelah menaikkan Flash Leopard tingkat keempat. Mata Feng Qiong penuh dengan warna yang tidak dapat dipercaya. Lagi pula, dia tidak bisa memikirkannya, mengapa manusia memiliki kemampuan kilatan macan tutul saat memiliki bilah angin. Dan kepalan tangan, pada saat ini, membesar di depan matanya. Dengan ledakan, pukulan Tang San telah mengenai mata kiri Feng Qiong dengan parah. Momentum menerkam terhenti, tetapi sepasang cakar serigala masih mencengkeram Tang San. Pada saat yang sama, elemen angin di tubuhnya meletus, mencoba mendorong Tang San menjauh. Mata Lingki Tang San bersinar terang, dan saat elemen angin Feng Qiong dilepaskan, cahaya ungu melintas di matanya tiba-tiba. Feng Qiong hanya merasakan kesemutan di otaknya, dan elemen angin yang baru saja dia lepaskan tiba-tiba runtuh. Biasanya, dengan bakat garis keturunannya, bahkan Tang San dengan keterampilan spiritual paling tinggi pun tidak akan mampu merebut kendali elemen angin darinya. Dalam hal kompetisi, bakat garis keturunan klan monster memiliki kontrol besar atas kemampuan mereka sendiri, belum lagi kesenjangan antara kedua belah pihak dalam hal kultivasi. Namun, ketika otaknya terkena dampak, dia tidak bisa lagi mengendalikan elemen angin itu. Di bawah inspirasi Tang San, elemen angin menghilang seketika. Artinya, pada saat ini, 18 bilah angin yang terbang sebelumnya semuanya melesat kembali. Ratusan burung dilemparkan ke dalam hutan. Satu demi satu, semua bilah angin menebas leher Feng Qiong hampir pada saat dia tidak bisa melepaskannya. Bulu Feng Qiong terus bersinar dengan cahaya biru, menahan invasi elemen angin. Tapi ada terlalu banyak bilah angin yang membuatnya tidak tahan dengan serangan itu. Pada saat yang sama, tangan Tang San dengan kuat menggenggam cakar depannya. Begitu Feng Qiong bangun, dia merasakan sakit yang menyengat di lehernya. Dia ingin melawan, tetapi menemukan bahwa cakar depannya sepertinya dicor dengan baja, tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam hal kekuatan fisik, bahkan jika Tang San mencapai peringkat kelima, akan sulit baginya untuk bersaing dengan monster peringkat kelima tanpa dorongan khusus. Lagi pula, bakat garis keturunan monster membuat tubuh mereka sangat kuat. Namun, dia tidak perlu mengendalikan Feng Qiong terlalu lama. Dengan tangan giok yang dalam dan teknik baju besi berat badak, dia tidak punya masalah menggenggam kaki depan Feng Qiong dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Suantian Gong telah diaktifkan untuk pertama kalinya, secara paksa menelan darah dan aura Feng Qiong. Ketika kekuatan garis keturunan pertama Feng Qiong melonjak ke tubuh Tang San, dia merasakan perbedaannya. Kekuatan garis keturunan Feng Qiong jauh lebih murni daripada serigala angin manapun yang telah dia telan sebelumnya, sedemikian rupa sehingga dia baru saja mulai menelan, dan garis keturunan serigala angin di tubuhnya langsung meledak menjadi cahaya biru yang menyilaukan, membuat seluruh tubuh Tang San ditutupi dengan lingkaran cahaya hijau. Puf 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 puf, serangkaian suara pemotongan bilah angin berlanjut. Solen 5 chapter 59 garis darah Raja Serigala Angina. Feng Qiong langsung dihancurkan ke tanah oleh bilah angin yang datang satu demi satu dan menyerang pada posisi yang sama, bulunya terbelah, dan dia berjuang mati-matian. Pada pukulan kedua, dia hampir menjatuhkan Tang San. Namun, serangan di leher membuatnya tidak tahan lagi. Ketika bilah angin ke-10 mengenainya, saraf di bagian belakang otaknya rusak, dan seluruh tubuhnya dengan cepat melunak dan jatuh seperti bola yang kempes. Ketika bilah angin ke-15 jatuh, tulang lehernya telah terputus. Mata Tang San berkedip, menghilangkan 3 bilah angin terakhir. Pada saat ini, Feng Qiong sudah diambang kematian, dan hanya nafas terakhirnya yang tersisa. Dia tidak bisa membiarkan kepala Feng Qiong terpenggal, karena itu akan mempengaruhi melahap darah Feng Qiong. Pertempuran hanya membutuhkan 10 napas dari awal hingga akhir. Itu terlihat sederhana, tetapi pada kenyataannya, Tang San mencoba yang terbaik. Dia tidak hanya menggunakan keterampilan dari 4 branding garis keturunan, tetapi juga menambahkan keterampilan unik sekte Tangnya. Sebenarnya, ketika Tang San melepaskan bilah angin, dia benar-benar bisa bersembunyi dalam kegelapan, tetapi dia memilih untuk muncul di depan Feng Qiong untuk melumpuhkan lawan. Dia hanya seorang manusia, dan seorang anak berusia 9 tahun. Dia terlihat sangat tidak mencolok.
Bagi klan monster manusia tidak layak untuk diperhatikan, apalagi seorang anak kecil. Dibandingkan dengan Feng Qiong, sosok kurusnya benar-benar tidak proporsional dengan tubuh Feng Qiong, yang secara alami membuat Feng Qiong merasa jijik. Ketika Feng Xiong diusir dan melarikan diri sebelumnya, Tang San telah mengamati di dekatnya dan telah mengamati situasinya melalui mata Lingqi. Waktu tembakannya secara alami paling tepat. Pikiran pertama Feng Qiong pasti untuk mempercepat pelariannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa lawan yang dia hadapi akan sangat kuat. Tang San meledak tanpa pamrih, mengandalkan kekuatannya sendiri di puncak peringkat keempat, pengalaman bertarungnya sebagai generasi Raja Dewa, ditambah dengan kemampuan menelan Xuan Tiangong. Hanya di bawah pengaruh banyak faktor, Feng Qiong yang terluka dan lemah dapat dijatuhkan dalam waktu sesingkat itu. Ang San menggunakan Xuan Tiangong untuk sepenuhnya melahap kekuatan garis keturunan Feng Qiong, dan pada saat yang sama melahap sedikit vitalitas terakhir di tubuhnya. Cahaya di mata Feng Qiong berangsur-angsur meredup, tubuhnya berangsur-angsur menjadi layu, dan apa yang dirasakan Tang San adalah kekuatan garis keturunan yang mengalir deras di tubuhnya. Napas seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan tulangnya juga mengeluarkan serangkaian suara, retak. Terobosan. Ya, dengan melahap kekuatan darah Feng Qiong, Tang San menembus puncak keempat Xuan Tiangong dan memasuki lapisan kelima Xuan Tiangong dalam satu gerakan. Xuan Tiangong tidak hanya menerobos, tetapi merek garis keturunan serigala angin di tubuhnya juga menerobos pada saat yang sama, dari warna biru dan hijau menjadi hijau, dan cahayanya masih semakin kuat. Ini tidak sama, garis keturunan Feng Qiong ini sebenarnya berbeda dari serigala angin biasa. Tang San segera membuat penilaian. Apakah karena itu adalah Tuan? Meskipun Tang San melahap kekuatan garis keturunan dari serigala angin tingkat kelima untuk pertama kalinya, menurut pengalaman sebelumnya menelan serigala angin tingkat ketiga dan keempat, bahkan jika tingkat kelima jauh lebih kuat daripada tingkat keempat, seharusnya perbedaannya tidak terlalu besar. Sederhananya, ada kotoran dalam kekuatan garis keturunan serigala angin biasa, dan Xuan Tiangong juga perlu menyaring dan mengubahnya dalam proses melahapnya. Di sisi lain, kekuatan garis keturunan Feng Qiong sangat murni dan hampir dapat ditelan langsung oleh merek garis keturunan serigala anginnya tanpa penyaringan. Ini seperti perbedaan antara air limbah dan air murni, dan kekuatan darah Feng Qiong juga lebih besar. Kekuatan garis keturunan Feng Qiong bahkan lebih dari jumlah garis keturunan semua serigala angin yang dilahap Tang San sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa jika dia ingin menerobos ke tingkat kelima Xuan Tiangong, menelan Feng Hao Douluo urutan kelima mungkin tidak cukup, tetapi saat ini dia berhasil. Dapat dilihat bahwa darah Feng Qiong sangat luar biasa. Tapi tidak peduli apa, bagaimanapun dia akhirnya berhasil. Faktanya, setelah mengetahui tentang rencana pria berwajah harimau hari itu, Tang San memikirkan rencananya sendiri. Alasan mengapa dia tidak menunggu selama 300 napas, tetapi keluar lebih awal, adalah untuk memancing di perairan yang bermasalah dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada awalnya, dia tidak benar-benar menginginkan kekuatan darah Feng Qiong, penguasa kota serigala angin. Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat mengalahkan Feng Qiong yang berada pada peringkat kelima. Bagaimanapun, dia hanya peringkat keempat, dan dia tidak memiliki semua kemampuan dari kehidupan sebelumnya. Sangat sulit untuk mengalahkan Feng Qiong dengan kekuatan fisik yang sangat tinggi. Terlebih lagi, ada juga imam besar kota serigala angin. Sebelumnya, dia hanya ingin memanfaatkan kekacauan untuk menyerap beberapa kekuatan garis keturunan dari serigala angin dan Flash Leopard. Dia melakukan hal yang sama, dan ketika Feng Qiong diusir dan auranya terus turun karena garis keturunannya dirangsang sebelumnya. Tang San segera merasakan bahwa kesempatannya akan datang, dan dia tahu bahwa kesempatan seperti itu sangat langka. Cepat atau lambat, dia harus menghadapi bahaya menantang monster tingkat kelima dengan kekuatan puncak tingkat keempat, karena hanya dengan melahap kekuatan darah monster tingkat kelima, dia dapat menembus ke tingkat kelima Xuan Tiangong. Peluang apa yang bisa lebih baik dari ini? Ada cukup waktu, manfaatkan saja situasinya. Ternyata, dia berhasil. Dia masih tidak bisa menjaga kekuatan garis keturunan Feng Qiong yang dia cerna dan telan. Untungnya, ketika Xuan Tiangong menerobos ke tingkat kelima, Xuan Tiangong telah menyerap banyak energi dalam proses berjalan sendiri. Meski begitu, seluruh tubuhnya masih dikelilingi oleh cahaya biru, dan garis keturunan serigala angin urutan kelima di tubuhnya jelas meningkat pesat. Ini masih dalam kondisi dia belum sepenuhnya dicerna dan diserap. Tang San melahap semua yang ada di tubuh Feng Qiong sebanyak yang dia bisa, meraba bagian dalam pakaian Feng Qiong dan dengan cepat menemukan sebuah tas kecil, harus ada koin di dalamnya.
Dia tidak repot-repot memeriksanya, jadi dia dengan cepat meletakkan tas itu di tangannya. Kemudian buru-buru menjalankan Suantian Bom untuk menekan merek garis keturunan dari serigala angin. Pada saat yang sama, dia memicu jejak garis keturunan macan tutul kilat, yang berubah menjadi lampu kuning dan dengan cepat melintas. Lampu kuning yang berkedip berputar cepat di sekitar boneka Feng Qiong selama belasan kali, menghabiskan beberapa kekuatan Suantian Gong, dan kemudian Tang San mengidentifikasi arah dan menggunakan macan tutulnya untuk berakselerasi menjauh dari tempat itu. Tepat ketika dia pergi kurang dari satu napas, dua sosok jatuh dari langit. Lampu kuning berkedip, dan Shining jatuh di samping boneka Feng Qiong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Segera setelah itu, Imam Besar Kota Serigala Angin, didorong oleh angin puyuh juga datang ke tempat kejadian. Ketika Imam Besar Kota Serigala Angin melihat boneka Feng Qiong terlempar ke tanah, dia tidak bisa menahan kesedihan seorang janda. Siapa yang membunuhnya, siapa? Wow, Imam Besar dari Kota Serigala Angin melolong sedih, yang bisa terdengar jelas bahkan dari jarak 10 mil. Bukan aku, Shining berkata tanpa ragu-ragu. Melihat tubuh Feng Qiong, reaksi pertama Shining adalah kegembiraan, kemudian keraguan. Meskipun kekuatan penguasa Kota Serigala Angin ini belum menembus tingkat ke-6, dia seharusnya berada di puncak tingkat ke-5. Bagaimana dia bisa mati di sini dalam waktu sesingkat itu? Shining sebelumnya berhadapan dengan Imam Besar Kota Serigala Angin, tetapi sebelum waktu 100 napas berakhir, Imam Besar Kota Serigala Angin tiba-tiba mengubah wajahnya dan bergegas menuju ke sini. Meskipun Shining tidak tahu apa yang terjadi, dia mengikutinya. Dengan persepsinya tentang napas Feng Qiong, dia mengambil langkah pertama, tetapi dia tidak berharap untuk melihat tubuh Feng Qiong secara langsung. Imam Besar Kota Serigala Angin mengangkat kepalanya dengan kebencian di matanya. Flash Leopard, ini dilakukan oleh klan Flash Leopardmu. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa itu mengalir dengan darah Raja Serigala Angin? Imam Besar Kota Serigala Angin meraung hampir dengan panik. Aku bilang, bukan aku yang melakukannya. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Ucapnya, pada saat yang sama terkejut dalam hati. Darah Raja Serigala Angin. Akankah garis keturunan Raja Serigala Angin menjadi tuan kecil di sini? Solen 5 chapter 60 Tuan Muda Mei, aku di sini. Imam Besar Kota Serigala Angin terengah-engah, dengan paksa menstabilkan emosinya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menelan jantung serigala angin di tangannya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan aura yang sudah berada di sekitar peringkat ke-7 dengan cepat jatuh, pertama ke peringkat ke-6, lalu ke peringkat ke-5, dan kemudian secara bertahap berhenti. Dia sendiri semakin tua. Imam Besar Kota Serigala Angin terus mengaum dan berteriak dengan suara rendah, tetapi boneka Feng Qiong yang keriput tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Shining berdiri di sampingnya, dan matanya terus bersinar, dan dia merasa bahwa dia harus pergi dari sini secepat mungkin. Imam besar di kota ini dan tuan kecil yang mati ini, aku khawatir tidak sesederhana itu. Imam besar dari Kota Serigala Angin berdiri perlahan, menatap Shining dengan mata terbakar, dan kemudian dia mengambil napas dalam-dalam. Mata yang memiliki redup, untuk beberapa alasan mereka menjadi dalam lagi. Dia sepertinya ingin dengan tegas membekas penampilan Shining di dalam hatinya. Angin puyuh muncul dari tangannya, mengangkat boneka Feng Qiong, penguasa Kota Serigala Angin, dan perlahan-lahan terbang ke arah Kota Serigala Angin. Shining mengambil 2 langkah, tetapi dia akhirnya berhenti. Setelah berpikir sebentar, dia mengidentifikasi arah dan pergi dengan cepat. Tujuan kedatangannya kali ini telah tercapai, yaitu menyelamatkan Flash Leopard kecil yang masih hidup, dan pelakunya juga telah mati. Juga membunuh banyak serigala angin. Satu-satunya hal yang membuatnya agak kabur sekarang adalah sepertinya ada sesuatu yang istimewa antara imam besar di Kota Serigala Angin dan Raja Serigala Angin yang mati. Tapi tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Flash Leopard ada di sisi kanan. Mari kita kembali dan melapor ke klan. Imam besar Kota Serigala Angin memegang boneka penguasa Kota Serigala Angin dan perlahan-lahan terbang kembali ke kota, sampai dia terbang ke altar, dan kemudian perlahan-lahan menempatkan tubuh Feng Qiong di tengah altar. Dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan warna merah di matanya menjadi semakin intens. Altar perlahan bergetar, dan pola cahaya biru perlahan muncul di permukaan altar. Boneka Feng Qiong yang terbaring di atas altar benar-benar memancarkan cahaya biru, dan dalam warna biru, ada beberapa emas pucat berbintik-bintik. Raja Serigala Angin yang agung, keturunanmu telah dibunuh. Aku mengorbankan darah keturunanmu. Aku mohon padamu untuk menegakkan keadilan bagi ibu dan anak kita.
Oh! Imam besar kota Serigala Angin mengangkat matanya ke langit dan mengeluarkan raungan keras, dan cahaya biru yang kuat dengan kecemerlangan berdarah langsung bergegas ke langit, berubah menjadi cahaya biru merah besar. Setelah sinar cahaya cian merah muncul, seluruh kota Serigala Angin bergetar hebat. Di rumah kayu, Wang Yanfeng, yang telah menunggu setelah invasi Flash Leopard, mau tidak mau terkejut ketika dia melihat seberkas cahaya ini melesat ke udara. Dia melihat ke arah altar dan sedikit terpana untuk sementara waktu. Apakah itu Wang Yanfeng, Qiu Jing, 3 bersaudara dari keluarga Wang, dan Lim Muxue? Mereka semua merasa darah mereka mendidih saat ini, dan bahkan emosi mereka terpengaruh. Apa sebenarnya ini? Kota Serigala Angin berjarak 5 km ke arah barat. Tang San mendarat dengan ringan di tanah, dan ketika dia melihat sekeliling, sesosok muncul dari balik pohon besar. Itu adalah pria berwajah harimau yang datang dari penebusan. Pria wajah harimau memberi isyarat kepada Tang San, dan Tang San buru-buru mengikuti. Ayo pergi. Pria berwajah harimau itu tidak banyak bicara, memimpin Tang San dan pergi. Pada saat ini, sosok berwajah harimau merasakan sesuatu, tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat. Tang San juga merasakannya, karena merek garis keturunan serigala angin di tubuhnya bergetar jelas. Mereka melihat ke arah kota Serigala Angin, ada seberkas cahaya cian besar naik ke langit dan berkas cahaya cian juga bercampur dengan jejak darah, seolah-olah itu tercemar. Sungguh kebencian yang luar biasa, ini adalah. Mata pria berwajah harimau itu berubah drastis, pergi, mari kita pergi dari sini dulu. Aku khawatir sesuatu telah terjadi di Windwolf Town. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Tang San, melangkah pergi, dan dengan cepat pergi bersama Tang San. Kota Keri, rumah leluhur serigala angin. Di sebuah ruangan yang ditutupi dengan semua jenis bulu langka, seekor serigala angin tua berbaring tertidur di kursi malas. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dia duduk tegak dalam sekejap. Serigala angin tua ini tingginya sekitar 2 meter dan memiliki sosok yang kuat dan kekar. Yang lebih aneh lagi adalah dia terlihat mirip dengan manusia, tetapi kulitnya berwarna cian muda. Rambutnya yang panjang juga berwarna cian muda, dan bahkan setiap helai rambutnya memancarkan cahaya cian yang redup. Mata hijau gelapnya sedalam kolam tanpa dasar. Beraninya kau membunuh keturunanku, raungan pelan terdengar dari mulutnya. Detik berikutnya, seluruh rumah leluhur serigala angin bergetar. Di sisi plaza pusat kota Keri, toko tes susu Mei Gongzi. Mei Gongzi, Ibu Mei Gongzi dan petugas wanita sedang sibuk. Ketiganya memiliki pembagian kerja yang jelas. Ibu Mei Gongzi bertanggung jawab untuk membuat tes susu, Mei Gongzi bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang, dan petugas wanita bertanggung jawab untuk mengantarkan cangkir tes susu kepada pelanggan. Kali ini di malam hari adalah saat mereka lebih sibuk. Ini juga merupakan waktu tersibuk Keri Plaza. Tentu saja, hanya beberapa monster kuat yang akan aktif di sekitar sini. Ah, petugas wanita itu tiba-tiba berseru. Tuan Muda Mei tidak menanggapi, tetapi ibunya Sukin tanpa sadar menoleh untuk melihat, dan tiba-tiba terkejut. Seekor serigala angin yang kuat yang baru saja membeli tes susu tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang kuat ke seluruh tubuhnya. Cahaya cian yang memancar dari tubuhnya juga menarik perhatian Mei Gongzi. Tanpa menunggu mereka bertanya, serigala angin tidak peduli untuk mengambil tes susu, dan tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Di Keri Square, beberapa serigala angin seperti lampu biru yang tiba-tiba menyala dalam gelap, masing-masing berakselerasi dan menuju rumah leluhur serigala angin. 2 hari kemudian, 2 sosok, satu besar dan satu kecil, muncul tidak jauh di luar gerbang kota Keri. Manusia ramping mengangkat kepalanya dengan tenang dan melihat ke arah menara tinggi di depannya, dan sebuah busur ditarik di sudut mulutnya. Kota Keri, aku datang. Mei Gongzi, aku datang.